Abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental dan berbeda dengan tatanan kehidupan sebelumnya. Memasuki abad 21 ini, sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global. Upaya yang tepat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bermutu tinggi adalah melalui pendidikan. Kemendikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis, dan kerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Joko Widodo meski demikian Presiden mengimbau masyarakat tidak panik dan khawatir berlebihan karena negara selalu serius menangani sekaligus diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 diterapkan dalam menghadapi new normal atau kenormalan baru di Indonesia. Namun di sisi lain, langkah ini diambil oleh Presiden Joko Widodo karena perubahan pola konsumsi masyarakat. Sepanjang masa pandemi virus corona, produksi sampah di Kabupaten Batanghari meningkat. Per hari produksi sampah yang masuk ke TPA Muara Bulian mencapai 25 ton. Karim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona sistem hijau pembelajaran COVID-19 secara daring yang terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekolah selama pandemi corona memiliki sejumlah tantangan. Baik dari catatan 94% peserta didik dalam 429 kabupaten kota. Selain kesulitan untuk mendapatkan sinyal internet, banyak pula di antara mereka yang tidak memiliki handphone yang memadai. Pembelajaran daring akibat dari pandemik ini cukup mengagetkan kami sebagai guru, karena sebelumnya kami menggunakan model pembelajaran yang biasa diterapkan pada saat tatap muka saja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPAI dari 1.700 responden selama kurun waktu 13 April sampai 20 April 2020, sebanyak 81,8% responden menyebutkan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru hanya sebatas pemberian tugas, bahkan jarang menjelaskan materi, diskusi, ataupun tanya jawab. Pada survei yang sama didapatkan hasil 76,7% responden tidak senang selama pembelajaran di rumah. Di lain sisi, kebijakan pemerintah work from home dan belajar dari rumah menyebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga mendorong peningkatan produksi sampah di rumah tangga. Pakar kebijakan limbah dari Healthcare Without Harm, Ruth Stinger, menyampaikan adanya tren peningkatan penggunaan sampah, khususnya sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik sekali pakai atau single-use plastic, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama saat menghadapi wabah COVID-19. Secara global, jumlah sampah plastik dunia diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, produksi sampah plastik tiap tahunnya telah mencapai 64 juta ton, sedangkan sampah plastik yang bocor ke laut melalui sungai 3,2 juta ton tiap tahunnya. Plastik memiliki sifat yang sulit terurai, di mana plastik memerlukan waktu ratusan tahun agar dapat terurai secara sempurna. Keberadaan sampah plastik yang tiap tahun bertambah dan belum terpecahkan semakin menjadi ancaman serius bagi manusia dan lingkungan ekosistem, terlebih saat di era pandemi COVID-19. Melihat permasalahan dan kondisi yang ada, mendorong penulis membuat gagasan inovasi pembelajaran yang kami beri nama TikTok2. Inovasi pembelajaran TikTok2 dirasa mampu menjawab permasalahan pembelajaran jarak jauh sekaligus problem sampah yang saat ini masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Dan memanfaatkan pembelajaran daring dan luring diharapkan mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa.
Pembelajaran daring TikTok memanfaatkan media sosial yang sering digunakan seperti WhatsApp dan YouTube. WhatsApp Group digunakan sebagai media koordinasi serta wadah berdiskusi antara siswa dengan kelompoknya. Sedangkan YouTube digunakan sebagai wadah untuk mengupload media interaktif yang terhubung dengan aplikasi Zoom Meeting. Selain itu, penggunaan media telekonferensi berupa Zoom Meeting di mana siswa dan guru berinteraksi secara virtual dalam proses pembelajaran. Terakhir, yaitu penggunaan assessment tools berupa quizzes sebagai media evaluasi berbasis games. Dalam pembelajaran luring, siswa dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal. Hal ini bertujuan agar memudahkan koordinasi serta mengantisipasi adanya kendala dalam pembelajaran daring. Namun, dalam pembelajaran luring ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pada dasarnya, model pembelajaran di TikTok ini mengedepankan 3 fokus utama, yaitu kemampuan manajemen waktu, kemampuan berkolaborasi, serta kritik analitik dalam proses penyelesaian masalah. Implementasi pembelajaran TikTok, time collection, team collaboration, and team cooperation mengembangkan model guna mencapai ketercapaian pembelajaran enjoy-based learning untuk pendidikan sekolah dasar. Kombinasi model pembelajaran 3T digabungkan dengan pengolahan sampah 3R. Yang pertama adalah reduce. Reduce dikombinasikan dengan time collection, di mana anak mengumpulkan sebanyak-banyaknya sampah, kemudian mampu memilah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Yang kedua adalah team collaboration. Team collaboration ini dikombinasikan dengan reuse, di mana anak menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai, kemudian menggali dan mengasah gagasan tentang bagaimana menjawab problem yang ada. Yang ketiga adalah team cooperation. Team cooperation ini digabungkan dengan recycle, di mana sudah berupa produk dari jawaban problem solving yang sebelumnya anak-anak buat. Pembukaan dan penyusunan jadwal. Guru akan memberikan penjelasan kepada siswa terkait media yang akan digunakan selama pembelajaran. Kemudian guru akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok berdasarkan jarak tempat tinggal masing-masing. Kemudian guru juga menyampaikan sistem penilaian yang dilaksanakan selama pembelajaran, dan semua kegiatan ini menggunakan WhatsApp Group. Apresepsi. Guru menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan apresepsi, di mana guru akan memberikan games yang kami beri nama Transclub, di mana anak-anak nanti akan menyebutkan berbagai macam nama-nama sampah. Kemudian setiap anak harus menyebutkan dengan berbeda. Apabila sama, anak akan mendapatkan punishment berupa bernyanyi. Time collection. Guru masih menggunakan aplikasi Zoom untuk menyampaikan dongeng kepada siswa terkait problem-problem yang ada di sekitar lingkungannya, yaitu sampah. Selanjutnya, tim collaboration. Siswa bersama dengan kelompoknya memadukan pengetahuan, ide, dan gagasan yang didapatkan pada tahap sebelumnya. Diskusi tersebut dilakukan melalui WhatsApp Group yang akan dipandu oleh guru. Hasil diskusi siswa tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk produk atau karya buatan siswa sendiri, sehingga membantu menyelesaikan permasalahan sampah di lingkungan dengan cara reuse dan recycle. Team cooperation, kampanye, dan presentasi hasil produk karya siswa ditampilkan melalui Zoom Meeting. Dalam kegiatan ini, kami beri nama Time Bank, yakni setiap siswa memiliki 1 token untuk memberikan tanggapan kepada kelompok lain. Time Bank ini melatih kepekaan dan kerjasama siswa untuk saling mendukung statement teman lain dalam satu kelompoknya, serta menggunakan waktu sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Yang pertama, siswa menyampaikan perasaannya melalui video langsung. Yang kedua, siswa mengisi angket melalui Google Form. Dan yang ketiga, siswa mengisi quizzes. Quizzes diberikan melalui 2 tahap, pretest dan posttest. Pretest dikerjakan setelah apresepsi, sedangkan posttest dikerjakan setelah time bank. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia melalui pendidikan yang berkemajuan. Salam pendidikan!